Qala Rasulullah fi hadithihi as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Yang saya hormati Ketua RT 2 RW 5, betul ya? Bapak Yusuf, Bapak Herman, Ketua RW 5 Pak Junaidi, dan tentunya para tokoh, para alim ulama, tokoh masyarakat, kepada panitia, terima kasih atas undangannya. Salam kenal dari saya Imam Ratrioso. Saya anak mantu dari Mama Iskalisi, ya, suaminya Diana yang tadi sudah disebutkan oleh anggota dewan kita Ibu Mulyani. Jadi mereka reunian di hari ini tadi. Kemudian juga ada saya Isman, ya, kemudian Ade Widi, ya. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu untuk bertafakur, bermuzakarah, dan insya Allah kita akan latihan menjadi apa nih Bapak Ibu? Menjadi penghuni surga, betul ya? Ada yang nggak mau jadi penghuni surga? Rasanya nggak mau ya. Jadi hari ini dan seterusnya kita akan terus latihan menjadi penghuni surga. Karena surga dan neraka itu bisa kita rasakan tanpa harus menunggu lama di hari setelah hari kiamat nanti. Latihannya sekarang. Dan hari ini, detik ini, di tempat ini, kita sedang latihan menjadi penghuni surga. Kita dari pagi tadi, ya, vibes-nya, ya, kalau anak sekarang bilang vibes, ya, topik ya, suasananya suasana surga. Kita semua datang ke sini dengan niat yang baik, menghadiri Isra Mi'raj, mendengarkan Al-Quran, bersolawat. Kita bertemu dengan saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, semua datang setidaknya dengan membawa hati yang baik, hati yang suci, hati yang jernih, menyambung silaturahmi. Ditambah tadi sambutan-sambutan yang sudah ada dari Ibu Dewan, panitia, MC, hujan sudah turun. Itu semua adalah suasana-suasana yang mendukung kita, yang mendorong kita dan meyakinkan kita untuk melatih hati kita menjadi penghuni surga. Karena Bapak Ibu semuanya, kita ini semua butuh latihan. Betul? Latihan semuanya. Tidak ada yang bisa menjadi ujuk-ujuk, menjadi tiba-tiba. Gak ada. Hanya Allah yang bisa kun fayakun, jadilah. Kita untuk pintar perlu latihan. Untuk jadi orang soleh perlu latihan. Untuk terampil perlu latihan. Tadi qori kita, subhanallah, ya, kita dengerinnya meskipun cuma sebentar, rasanya nikmat, adem. Karena selain ayat yang dibacakan, juga karena pembacanya. Siapa? Ustaz Taufik. Tadi saya ngobrol banyak sama beliau. Beliau kuliah di PT IKI.
sudah menghafal 22 juz, Masya Allah. Satu setorannya itu Bapak Ibu seminggu ya, 5 juz setorannya. Berarti beliau latihan terus. Setiap hari baca Quran, menghafalkan setoran lagi. Latihan. Kita ini semua perlu dan harus latihan. Tidak ada jalan pintas untuk menjadi sesuatu. Semuanya proses harus dilewati. Sama seperti kita dulu waktu bayi. Ibu kita melahirkan kita kan nangis dulu, gak bisa apa-apa, disuapin, bisa kelentang, baru bisa tekur, baru bisa merangkak. Bayangin ibu bapak kalau kita lahir langsung bisa jalan. Bayangin coba, kaget gitu kira-kira. Dokternya kaget, susternya kaget, ini bayi apa siluman ini. Jadi Allah itu mengajarkan kita kesabaran, mengajarkan kita latihan. Bahkan agama kita ini, Quran kita ini, hadis kita ini, Rasulullah itu isinya semuanya pembelajaran yang diturunkan pelan-pelan, satu demi satu. Bayangin kalau Al-Quran yang 30 juz itu diturunkannya plak, langsung jadi apa? Misalnya kita mengimajinasikan, ya Allah, ya Rasulullah, ya Allah, Rasulullah berdoa langsung Quran 10 juz. Kaget juga gitu. Kaget juga Rasulullah. Maka diturunkannya pelan-pelan, kontekstual, sesuai dengan peristiwa hari itu. Ada atas pertanyaan-pertanyaan, ataupun ada peristiwa-peristiwa, ada kejadian-kejadian, sehingga Rasulullah paham, mencerna, Rasulullah menyampaikannya kepada umat. Begitu seterusnya. Jadi kehidupan ini harus kita pahami sebagai sebuah proses, sebuah alur, sebuah dinamika. Nah, mudah-mudahan dengan memahami bahwa hidup ini adalah proses dan latihan, kita bisa menjaga kehidupan kita, terutama di Indonesia ini yang sukanya potong kompas. Betul nggak Bu? Yang sukanya cepat-cepat, yang sukanya udahlah wani piro. Betul nggak? Jadi kita hayati sebagai sebuah proses sehingga kita beragama dan mendekat kepada Allah itu juga enak. Pelan-pelan, ya kayak kita naik mobil, tancap gas dulu 5 kilo, 10 kilo, masuk tol baru kencang. Kita nikmati semuanya. Nah, latihan yang juga harus selalu kita lakukan adalah kita harus selalu ridho, ikhlas, qanaah kepada qadar Allah. Kita ikhlas ridho menjadi warga negara Republik Indonesia. Betul lah Bapak Ibu? Ada yang nyesel nggak jadi orang Indonesia? Gak enak jadi orang Indonesia, PBB-nya naik terus kemarin. Gak enak jadi orang Indonesia, presidennya gak cocok. Kita harus ikhlas ridho karena yang menentukan kita
jadi orang Indonesia adalah Allah. Ikhlas itu. Dan bersyukur kita jadi orang Indonesia di negara Indonesia yang ada Isra Mi'rajnya. Saya baru pulang umroh, Bapak Ibu baru landing di Jumat malam. Di Timur Tengah itu nggak ada perayaan Isra Mi'raj, nggak ada perayaan Nuzul Quran, nggak ada perayaan Maulid, nggak ada perayaan yang dilakukan sampai RT, sampai RW, nggak ada. Di Saudi itu, saya 12 hari di Saudi itu hidupnya di apartemen, di rumah yang ya di rumah aja, tidak bertetangga. Ya tentu akan ada pembahasan lain, tetapi dalam hal ini kita harus bersyukur karena Islam selalu diingatkan oleh masyarakat Indonesia melalui perayaan-perayaan yang dalam bahasa masjidnya ada PHBI, Panitia Hari Besar Islam, Idul Fitri, Idul Adha, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, banyak lah. Kita bersyukur karena diingatkan oleh masyarakat dan warga membentuk masyarakat mengingatkan warganya. Itu jadi timbal balik. Oh, ada Isra Mi'raj, oh ada Maulid, oh ada Nuzul Quran. Kita nggak bisa dilepaskan dari agama ketika menjadi warga Indonesia. Terus mana panitia tadi? Pak RW, kita bikin Isra Mi'raj ada izinnya nggak nih Pak? Nggak ada kan? Nggak. Di Malaysia itu Pak, bikin acara begini Pak, izin dulu Pak. Izin dulu kok, mungkin kok Kapolres itu apa? Ribet. Nanti siapa yang bicara? Ustadz Imam. Ustadz Imam ini siapa? Alumni mana? Apa materinya? Wah ribet Pak. Jadi enak hidup di Indonesia nih Pak. Nggak ada izin. Betul? Betul. Bersyukur. Nah, kembali ke latihan tadi, kita bersyukur, ikhlas, ridho menjadi warga Indonesia yang dimana kita selalu diingatkan dengan perayaan-perayaan Hari Besar Islam. Karena tema kita adalah Isra Mi'raj, maka kita perlu mengingat lagi. Jamaah sekalian, Bapak Ibu pasti sudah pernah belajar dulu waktu sekolah bahwa Isra Mi'raj itu terjadi pada tahun berapa? Pada tahun 10 kenabian, di mana Rasulullah masih berdakwah di kota Mekah 10 tahun. Nah, ketika itu pada tahun ke-10 para sejarawan Sirah Nabawi itu menyampaikan, mendefinisikan bahwa pada 10 tahun kenabian itu disebut Amul Husni, tahun kesedihan. Kenapa? Karena ada 2 peristiwa penting pada tahun itu yang menyedihkan buat Rasulullah. Yang pertama adalah meninggalnya istri beliau tercinta, Siti Khadijah. Nah, di sini kita belajar nih bagaimana Rasulullah membangun keluarganya. Bagaimana Rasulullah begitu setia kepada istrinya dan bagaimana istrinya begitu melindungi Rasulullah. Berapa tahun perbedaan usia Rasulullah dengan Siti Khadijah? 15 tahun. Rasulullah menikah umur 25, Siti Khadijah 40. Siti Khadijah seorang bangsawan, seorang kaya raya saat itu, menghabiskan seluruh harta beliau untuk perjuangan Rasulullah. Dari yang punya segala-galanya
Kalau bahasa sekarang itu punya klaster, punya apartemen gitu kan. Kalau dirupiahkan udah bermiliar-miliar. Habis untuk membantu Rasulullah. Begitupun Rasulullah. Selalu ada apa-apa, selalu ngomong, curhat, dan minta perlindungan kasih sayang dalam arti kemanusiaan kepada Khadijah. Saya kemarin ke umroh nggak sempat ke Jabal Nur gitu ya, karena waktunya terbatas. Tapi bisa dibayangkan tingginya itu jamaah sekalian, Rasulullah bertafakur di Gua Hira selama 10 tahun. Dan selama 10 tahun itu yang mendampingi adalah Siti Khadijah, yang bawa bekal, yang menyambung Siti Khadijah. Ketika ayat pertama turun, Iqra ma'ana biqari, Iqra ma'ana biqari, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kaget Rasulullah ketika wahyu pertama turun, melihat Jibril turun ayat pertama. Wah, rasanya tidak bisa kita bahasakan. Turun, pulang, kami masih terbawa. Sama yang menenangkan, yang mendamaikan adalah Siti Khadijah. Tenang wahai Rasulullah, tenang wahai Rasulullah, engkau telah terpilih. Bahkan ketika pada tahun-tahun tertentu, pada bulan-bulan tertentu, ayat tidak turun, Jibril tidak datang, Rasulullah sempat ragu, gimana ini? Ya, bayangin Bu, kita biasanya akrab tiba-tiba menjauh gitu kan? Gimana? Yang menenangkan Siti Khadijah, tenang wahai Rasulullah, engkau makhluk manusia mulia. Selama 10 tahun itu para jamaah sekalian, umat Islam mengalami siksaan, embargo. Nah, kalau sekarang nih bahasa sekarang itu Trump lagi ini kan mau menculik Maduro ya, Venezuela ya. Kira-kira kayak gitu bahasanya. Di embargo Pak, 3 tahun. Disiksa benar-benar. Bilal ya, kisah Bilal ya, oleh Quraisy ya, ditindih batu. Disiksa selama 10 tahun. Nah, figur berikutnya adalah Abu Thalib, pamannya. Orang-orang Quraisy itu masih segan kepada Rasulullah karena figur pamannya ini. Ibaratnya sekarang itu backing. Ya, sekarang ibaratnya sama backing. Hati-hati, dia backingnya bapak ini, dia backingnya ormas ini kan. Di backing itu dari dulu sudah ada Pak. Backingnya itu Abu Thalib yang melindungi. Ibarat itu kamu jangan macam-macam sama ponakanku ya. Jadi Rasulullah selain beliau makhluk yang manusia paling, beliau juga punya sisi kemanusiaan. Dan Allah mengajarkan itu, mengajarkan muamalahnya, mengajarkan relasi sosial pada kenyataannya. Ada politik, ada sosial, ada budaya. Rasulullah mengajarkan itu sebagai pembelajaran buat kita. Nah, bayangkan dalam 10 tahun itu menerima embargo, penindasan, bullying, segala macam. 2 pelindungnya ini wafat, Siti Khadijah dan Abu Thalib. Wah, kaum Quraisy senang. Wah, dia udah nggak ada backingnya nih, udah nggak backing kuat nih, kita lebih leluasa, kan kira-kira begitu. Nah, dalam kondisi yang sedih inilah diturunkan peristiwa Isra Mi'raj. Ibaratnya kalau kita sekarang ini lagi
apa kalau bahasa anak mudanya, lagi kena mental. Nah, betul ya, setopik ya, lagi kena mental, perlu diperkuat. Rasulullah dikasih hiburan, dikasih penguatan berupa Isra Mi'raj. Dijalankan pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha hanya dalam waktu satu hari. Diberikan mukjizat berikutnya untuk meyakinkan lagi Rasulullah. Ibaratnya Isra Mi'raj itu adalah HP kita dicas. Allah mengecas Rasulullah melalui Isra Mi'raj. Dalam perjalanan dari Masjidil Haram itu ke Aqsa, melewati seperti halnya orang yang bermusafir, melewati padang ini, stasiun ini, kira-kira macam, yang kemudian menjadi perdebatan oleh kafir Quraisy ketika itu. Lalu diperjalankan ke Sidratul Muntaha, diperlihatkan surga, neraka, semua. Sehingga betul Rasulullah semakin yakin tentang risalah agama, risalah dakwah yang sedang beliau perjuangkan. Bayangkan sekelas Rasulullah saja masih terus mendapat latihan, masih terus ditempa, masih terus diyakinkan. Kita pun demikian. Sidratul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bertemu dengan para nabi-nabi, sholat di sana, menjadi imam dari para rasul. Kemudian naik ke Sidratul Muntaha yang sebagaimana kita ketahui. Di sanalah diturunkan syariat menunaikan sholat. Ceritanya kan ada negosiasi itu ya, Pak RW ya. Negosiasi tentang jumlah sholat, berapa kali sholat. Awalnya 50. Ketika turun ketemu Nabi Musa. Apa perintah Allah kepada umatmu wahai Rasulullah? Aku diperintahkan untuk menunaikan sholat 50 waktu. Waduh, kata Nabi Musa. Berat. Kira-kira gitu bahasanya. Umatmu gak akan sanggup wahai Muhammad. Jangan. Coba nego lagi lah. Coba ya, jamaah sekalian, kalau kita analisis ya, kalau perintah aslinya 50, ya kita sehari ada berapa jam? 24 jam. Berarti 50 bagi 24, 20 per 1 jam 2 kali sholat kan? Lah kapan tidurnya? Betul nggak? Artinya apa? Artinya yang memang hidup kita ini diperintahkan cuma untuk sholat. Betul nggak? 24 jam, 50 dibagi 24 ya 2 kali dalam 1 jam. Ya kapan tidurnya? Kapan masaknya? Kapan bermuamalahnya? Nah, kira-kira begitu. Nego berapa kali naik turun kan? Sampai 5 waktu, tapi pahalanya sama dengan 50 kali sholat. Nah, maka tadi hadis yang kami sampaikan, as-salatu imaduddin. Salat itu tiangnya agama. Jadi orang tidak bisa mengaku beragama kalau dia tidak sholat. Ya tiang ini kan, bangunan ini gak akan berdiri kalau gak ada tiangnya, gak bisa. Nah kalau kita beragama, menghayati keagamaan, ya buktinya adalah sholat. Karena tiangnya agama ada di dalam sholat.
Karena di dalam sholat kita bertemu dengan Allah. Jadi aneh rasanya kalau orang mengaku beragama, mengaku muslim, tapi dia tidak sholat. Nah, masuk kepada tema kita, yaitu sholat membentuk apa nih? Akhlak mulia. Kita sedang butuh ini lagi para jamaah sekalian. Kita sedang butuh lagi mengingat-ingat kembali, membangun kembali, menanamkan kembali, dan mengkonkretkan akhlak mulia kita hari ini. Kenapa? Karena sudah sulit kita dapatkan, Bapak Ibu sekalian. Apa isi berita kita hari ini? Apa isi medsos kita hari ini? Semuanya, tidak semuanya sih, tapi hampir mayoritas isinya negatif. Enggak yang di atas, enggak yang di tengah, di bawah isinya negatif. Yang kita percaya akhirnya kita ragu-ragu. Yang terkini sudah tahu beritanya korupsi haji. Saya habis dari sana tahu sendiri bagaimana kisahnya di sana. Tahu sendiri bagaimana salehannya. Terlalu banyak daftar cerita negatif yang intinya semuanya tidak mencerminkan akhlak mulia. Padahal Rasulullah itu didatangkan, diutus, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Orang bilang waktu itu zaman jahiliyah, apakah mereka bodoh? Tidak, mereka pintar. Orang-orang Quraisy itu pintar, hadirin sekalian. Yang bodoh adalah akhlaknya. Yang tertutup adalah akhlaknya. Kenapa? Karena tidak mengakui Allahu Ahad, Allah yang Maha Esa. Jadi zaman jahiliyah itu, ketika Rasulullah ditengah itu kan isinya Ka'bah itu isinya para jamaah isinya berhala semua. Ada 300 berhala. Kok gak ada gambar? Yang paling besar adalah Lata wal Uzza. Apakah mereka mengakui Allah? Mengakui Allah itu, tapi yang disembah adalah berhala-berhala itu. Kenapa Rasulullah datang kemudian merasa terganggu? Karena kalau Rasulullah datang, berhala-berhalanya dihancurkan. Mereka tidak dapat lagi apa? Tidak dapat lagi uang di biro, nggak dapat lagi uang dari acara-acara penyembahan itu. Maka Rasulullah kan sempat diajak negosiasi. Rasulullah, gimana kalau kamu satu hari menyembah Tuhanku, aku satu hari menyembah Tuhan kamu. Jadi kita ganti-gantian aja. Kamu minta apa? Kamu minta istana, kami bangun. Kamu minta perempuan, kami berikan. Kamu minta harta, kami berikan. Saking pengen mereka mempertahankan status quo. Diajak negosiasi. Kata Rasulullah, bahwa do'al qamar 'alal yamani wasyams 'ala yasari. Seandainya aku dikasih taruh matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku untuk berhenti dari dakwah ini, aku akan menolak. Nah, hari ini kita butuh kembali membangun akhlak mulia, tidak dengan menunjuk orang lain, tapi menunjuk ke dalam diri kita sendiri. Sudah tidak ada lagi mungkin orang yang bisa kita percaya.
Sudah tidak ada lagi mungkin yang bisa kita jadikan teladan. Karena mungkin salah kita. Kita terlalu percaya sama yang katanya pemimpin-pemimpin kita. Kita terlalu percaya yang katanya itu indah-indah di media sosial. Kita yang salah karena manusia itu lemah. Manusia yang disangka hebat nggak taunya tidak hebat. Yang disangkanya bagus nggak taunya tidak bagus. Kita lupa bahwa ternyata satu-satunya yang bisa dijadikan teladan itu ya hanya Rasulullah. Maka mari kita bangun kembali akhlak kita melalui sholat kita. Sholat kita dari dulu sampai kiamat gak berubah-berubah. Rokaatnya masih seperti itu, bacaannya masih seperti itu, azannya masih seperti itu, gak berubah-berubah. Tahiyatnya masih seperti itu, rukuknya masih seperti itu. Apa perlu dirubah? Sama. Yang perlu kita perbaiki adalah penghayatannya dan dampaknya. Dampak sholatnya itu mana? Maka kan ayatnya innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Apa sih keji dan munkar itu? Ya intinya yang jelek-jelek lah. Jadi kira-kira nih Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau di negeri kita ini masih banyak orang yang berbuat jahat, masih ada yang orang sempat-sempat korupsi, masih ada orang yang sempat-sempat nyogok, kira-kira sholatnya bagaimana? Sholatnya patut dipertanyakan. Karena sholatnya belum membekas. Padahal sholat itu hanya seperti tadi Rasulullah di Isra Mi'raj kan. Sholat itu hanya kita ngecas HP kita. Makanya 5 waktu. Kata Rasulullah dalam hadisnya, saya lupa redaksinya tapi kurang lebih, sholat diantara sholat itu menghapus keburukan, menghapus dosa. Allah tahu manusia ini suka berbuat dosa, suka lupa, maka sholatnya 5 waktu. Saya sholat subuh bangun, udah asik dengerin ceramah, kemudian baca Quran, murojaah mungkin. Jam 7, jam 8 buat dosa lagi. Ibu-ibu lagi beli sayur di depan, udah ngegosip lagi. Oh, itu si tetangga itu ini. Dosa lagi, dosa. Ketemu sholat duhur. Kita sholat duhur, dosa dari subuh ke duhur dihapus. Di sholat duhur makan siang, gosip lagi. Sekarang gosipnya gosip politik. Gosipin yang lagi rame Panji Wicaksono mens saya. Atau gosipnya gosip artis. Atau gosip mantan gubernur. Ya? Akhirnya ketemu sholat asar, dihapus lah. Enak tuh jadi umat Islam. Kata Rasulullah, sholat itu seperti mandi, Pak. Mandi. Kita mandi 2 hari sekali. Lah kalau mandi 5 hari sekali, bersih nggak Pak kira-kira Pak? Bersih banget Pak. Jadi sering beli sabun. Iya kan? Seperti itu. Nah kalau kemudian akhlak kita belum baik, berarti sholatnya harus ditinjau lagi. Berarti sholatnya belum membekas. Berarti sholatnya belum ngecas. Berarti sholatnya hanya dijadikan ritual kewajiban sebagai
formalitas atau menggugurkan kewajiban. Udah sholat belum? Udah. Udah sholat belum? Sudah. Tetapi tidak ada bekasnya. Jadi dengan analogi HP tadi, jamaah sekalian, kan HP kita ini selalu hidup, ya kan? Hari ini kan HP kita ini kan kebutuhan nomor 2 setelah apa? Ya, pokoknya kebutuhan lah hari ini HP itu kan, dari orang tua sampai anak-anak semuanya HP. Analoginya seperti sholat kita ini. Kelihatannya sederhana seperti itu. Ya paling berapa menit, 3, 4, 5. Kalau agak-agak khusyuk sedikit 10. Kalau agak-agak rajin sama wirid-wiridnya 20 menit. Tapi bekasnya tuh di mana? Jadi sholat itu menjadi sholat yang abadi buat kita kalau kita membawa sholat kita di dalam kehidupan setelah selesai sholat. Jadi jamaah sekalian, Bapak Ibu semua, sholat itu adalah upacara ritual. Kalau kita upacara Senin, ya kan, anak sekolah, atau upacara 17 Agustus, itu maksudnya supaya kita mencintai tanah air, ada lagu kebangsaan, menghormati bendera. Tapi mencintai negara Republik Indonesia tidak hanya selesai pada waktu upacara menghormati bendera, tapi sepanjang kehidupan mencintai negara Indonesia dengan menjadi warga yang baik. Salat pun kira-kira begitu. Maka salat itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Salat itu hablum minallah, seutuhnya hablum minallah. Kalau kita salat itu kita berupaya sekuat mungkin lupa dengan yang lain, melupakan yang lain. Yang ada hanya Allah. Maka namanya Allahu Akbar. Allah yang maha besar, yang lainnya kecil. Jangan kebalikan, supaya ingat sholat, supaya ingat yang lain sholatlah. Karena biasanya kita ingat yang lain ketika sholat, betul nggak? Pas sholat tuh ingat naruh kunci gimana? Pas sholat nanti masak apa? Biasanya begitu. Itulah memang cobaannya. Tetapi sholat itu murni hanya hablum minallah. Semua bacaan-bacaannya adalah hubungan kita dengan Allah semuanya. Isinya puji-pujian. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Nah, ini bagaimana kita bisa membekas di dalam hati kita. Maka diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Setelah membawa energi dari Allah, terus kita memberikan salam kepada sekeliling kita, menyebar energi yang kita dapat di dalam sholat tadi kepada masyarakat sekitar. Berarti energi di dalam sholat itu kita bawa di dalam kehidupan keseharian. Maka Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul, sebagai manusia terbaik, bilang ana ahsanu, saya sebaik-baiknya manusia, segala-galanya. Rasul itu suami terbaik bagi istrinya, ayah terbaik bagi anak-anaknya, warga terbaik bagi tetangga-tetangganya, pemimpin terbaik bagi bawahannya. Kenapa? Karena membawa bekas sholat. Nah, berarti ketika seseorang berbuat kejahatan, kira-kira sholatnya di mana ketika itu? Bapak sekalian, ketika orang berbuat jahat, kesadaran sholatnya sedang turun atau sedang diturunkan oleh
si pelaku, dia memilih nafsu yang mengajak dia kepada perbuatan keji dan mungkar. Maka di sanalah muncul kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Nah, kita ini jamaah sekalian adalah umat terbaik pilihan Allah. Kenapa? Karena salah satu karakter kita adalah ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh, mengingatkan, mengajak kepada perbuatan yang baik dan mencegah kepada perbuatan yang buruk. Jadi hidup kita ini adalah perlombaan jamaah sekalian. Lomba, kita berlomba dengan nafsu kita sendiri. Kita berlomba dengan kelupaan kita, kelalaian kita dari energi sholat tadi. Nah, jadi sholat kita ini harus betul-betul membentuk akhlak kita, dibawa di dalam kehidupan kita. Kalau kita seorang suami, bagaimana kita memperlakukan istri kita. Kalau kita seorang ayah, memperlakukan anak-anak kita. Kalau kita seorang istri, bagaimana kita melayani suami kita, mendampingi suami kita, mendidik anak-anak kita. Kalau kita seorang warga dari RT RW, bagaimana kita memperlakukan tetangga-tetangga kita. Itu semua ada panduan. Dan panduan yang terbaik adalah bekas energi yang hidup dari kita melakukan sholat. Aqimis sholata lidzikri. Jadi sholat itu untuk mengingat Allah. Bekas mengingat Allah ini atau dampak dari mengingat Allah ini kita bawa terus. Kita bawa ketika kita kerja, kalau kita seorang pengusaha, kita bawa dalam transaksi kita, kejujuran kita, segala macam. Itu kita bawa. Nah, maka kita kemudian membangun masyarakat muslim, masyarakat muttaqin, yang dimana kita semua ini tadi watawasau bil haqqi watawasau bis-sabr, saling ingat mengingatkan tentang kesabaran dan kebenaran. Kalau sholatnya sudah baik, sudah dijalankan secara syariatnya, sudah diikuti secara waktunya, di dalam waktunya, ala waktiha, bacaannya, penghayatannya, barulah kemudian hidup kita menjadi berkah. Apa sih berkah itu? Jamaah sekalian, pemahamannya, berkah itu adalah kebaikan yang berlipat-lipat. Keberkahan, tabarakallah, berkah mabruk. Kebaikan diberikan oleh Allah berlipat-lipat, datang terus seperti hujan tadi. Berkah hidupnya, rezekinya lancar, karirnya lancar, hubungan dengan keluarganya lancar, hubungan dengan orang tua lancar, hubungan dengan tetangganya lancar. Akhirnya hidup kita ini, Bapak Ibu jamaah sekalian, hidup kita ini namanya kalau bahasa Inggrisnya itu work life balances, hidup yang seimbang. Ibarat roda nih Bapak Ibu, roda itu kan kalau jalan kan ada jari-jarinya. Jari-jarinya ini tadi relasi dengan manusia, bisnis, keuangan, semuanya. Kalau ada jari-jarinya ini yang goyang aja, hidupnya jadi goyang. Coba kalau Bapak Ibu terjerat hutangnya banyak, ditelepon sama debt collector, didatengin sama debt collector, udah nggak enak itu.
Mau ke masjid nggak berani, takut dicegah sama adam kolektor. Mau ke kantor malu. Itu baru soal keuangan. Kalau kita lagi nggak cocok sama istri kita ngantor, nah enak di kantor, konsentrasinya pecah. Nah, work life balance, nah hidup yang berkah itu hidup yang work life balance-nya terjaga, rodanya jalan terus, berkah hidupnya, rumah tangganya bagus, lancar, karirnya lancar, semuanya berkah, diberkahi, hidup yang diberkahi. Dan disitulah kita merasakan surganya di dunia sebelum surga di akhirat nanti. Kenapa? Karena kata Rasulullah, perbandingan dunia dengan akhirat itu, ya kalau kita lihat laut itu laut yang sedemikian luasnya, kita masukkan kelingking kita ini, lalu ambil. Nah ini kenikmatan dunia nih, ayat bunda sekalian, jamaah sekalian. Ya. Kenikmatan dunia ini hanya sekelingkingnya, sekelingking air dari air laut di kelingking kita. Sedangkan kenikmatan akhirat nanti, surga nanti itu seperti lautan. Nah, dengan merasakan keberkahan di dalam dunia, kita akhirnya bersemangat untuk menjalani kehidupan ini karena ternyata ada yang lebih hebat lagi dari ini, yaitu di akhirat nanti. Begitupun dengan neraka. Jamaah sekalian, bisa nggak kita latihan neraka? Bisa di dunia ini, bisa. Itu tadi kalau bapak dikejar debt collector itu neraka itu. Bapak bertengkar sama istri, enak gak? Enggak enak, maksudnya kalau istri enak kan? Itu neraka. Bertengkar sama tetangga, itu neraka. Ya kalau kita lagi kendaraan ini, dibilang, itu neraka itu tentu. Karena kita emosi. Bayangin, neraka yang sebentar begitu. Nah di akhirat 1000 kali lipat neraka di dunia. Nah kembali lagi, jadi kita latihan hidup ini, latihan sampai husnul khotimah. Makan doanya kan ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khotimah. Karena tidak ada yang bisa menjamin hidup kita besok apakah kita baik atau buruk, kita tidak tahu. Karena tidak ada yang menjamin, maka kita disuruh berusaha. Itu hikmahnya. Karena tidak ada yang menjamin, kita disuruh belajar, mengantisipasi. Ada istilahnya dalam keselamatan ya, dalam K3 nih, kalau orang kuliah K3 itu, setiap kecelakaan baik kecil maupun besar selalu dimulai dari pelanggaran kecil. Itu rumus. Yang paling gampang kita contohnya lalu lintas lah, ya kan? Kenapa dia tabrakan? Kenapa dia ditabrak? Oh dia lampu merah dilanggar. Oh dia nggak salah, mobilnya berhenti, ditabrak sama motor. Yang motornya salah, motornya melanggar. Kan itu selalu dimulai dari pelanggaran kecil. Itu rumus kehidupan. Berarti rumus kehidupan kita pun begitu. Kalau kita mau tenang, hindari kesalahan-kesalahan yang kemudian kita anggap kecil. Karena kesalahan kecil itu kalau dibiarkan akan berdampak menjadi kesalahan besar. Jadi jamaah sekalian, takarannya adalah kita sendiri. Jadi sholat kita langgengkan, kita istiqomahkan, kita ingat terus kepada Allah, terus kita jaga sholat kita. Di dalam sholat dan setelah sholat, selesai sholat, kita jaga terus itu.
insya Allah hidup kita berkah. Hidup kita selamat. Karena nggak ada waktu lagi untuk berbuat sesuatu yang kaleng-kaleng, istilahnya begitu, yang tidak bermanfaat, yang tidak jelas. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu tanda kebaikan seorang muslim itu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, sekarang musuh kita ini katanya itu setan gepeng adalah HP kita. Kita kadang-kadang melihat medsos, scroll, udah 1 jam, udah 1,5, udah dari ajar ke ajar. Iya kan? Padahal yang kita tonton belum tentu bermanfaat, malah banyak dosanya. Udah, kalau sholat kita benar, nanti dijaga. Ini kamu benar nggak? Yang kamu lihat benar nggak? Hindari. Maka ada istilahnya mencegah lebih baik daripada mengobati. Sebaik-baiknya pengobatan masih terlalu mahal dibandingkan mencegah. Hebat, dokter ini habis obat menghilangkan diabetes misalnya. Ke dokternya hebat, habis 10 juta, 20 juta, 100 juta. Padahal cukup dengan mencegah sakit. Dengan cara apa? Mengatur makan, cukup istirahatnya, olahraga, mencegah lebih murah. Begitupun kehidupan. Daripada kamu kemudian terlanjur berbuat dosa, lebih repot menghilangkannya. Lebih baik mencegah. Maka Quran itu isinya adalah pencegahan. Jaga matamu, jaga mulutmu, jaga akhlakmu. Nah, begitu para jamaah sekalian, kalau kita terus latihan, terus menghayati agama, terus kita bersyukur, terus kita ikhlas ridho, kita sholat terus semua anjuran agama kita jalankan, rukun Islam, rukun iman kita jalankan, insya Allah kita istiqomahkan itu, kita disiplinkan itu terus menerus. Tidak ada musimnya. Semua musim adalah musim kebaikan. Semua musim adalah musim keimanan. Semua waktu adalah waktu untuk beriman, untuk bertakwa, untuk berihsan, untuk menunjukkan kasih sayang dan bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah sholat kita jadi jimat kita. Apa jimat sekalian? Jimat. Jadi kalau pengen jadi sakti bisa, yaitu dengan sholat. Apa? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Tuh, 2 jurus sakti, sabar dan sholat. Sholat akan menjadikan kita sabar, sabar akan menguatkan kita untuk terus sholat. Terus kalau kita hayati sampai kita capek, lelah, jihad, semuanya dalam rangka demi menegakkan hidup dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai kita akhirnya menjadi husnul khotimah, sampai kita kemudian nanti kalau Israel datang sama kita nggak usah takut sama Israel. Datangnya ya, udah datangnya. Udah waktunya ya. Iya, saya izin dulu ya, saya mau wudu dulu, sholat dulu. Boleh nggak saya sholat dulu? Iya. Asik nggak pakai kalau kayak gitu Pak? Nggak usah takut dengan kematian. Bahkan kita menunggu kematian, karena ad-dunya sijnul mu'min.
Dunia ini adalah penjaranya orang-orang mukmin. Capek sebenarnya di dunia ini, kerja terus ya. Israel datang, husnul khotimah, masya Allah. Kemarin ada videonya siapa, Imam Jogokarian. Saya ketemu sekali dengan beliau, Ustaz Jazir ya. Jadi beliau cerita tentang alam barzah kan. Oh, alam barzah itu enak, ada minyak putih. Ya yang ngomong orang muslim kan. Yang ngomong orang beriman enak. Coba yang ngomong orang kafir takutan ya. Nah, kita ingin itu, kita ingin, karena hidup ini kan paralel semuanya. Husnul khotimah itu adalah dampak dari kehidupan kita. Nah sekarang adalah masa penentuan kita semua sebagai orang yang masih diberi kesempatan bernafas untuk mengisi kehidupan kita dengan keimanan, keikhlasan, ketakwaan, sehingga kita bisa husnul khotimah. Masuk dalam ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannah. Ikhlas, tenang, ridho, ya Allah, aku siap dipanggil, aku siap kapan mau dipanggil. Israel mencabut kita dengan tenang, damai, nggak ada rasa sakit, dan kita meninggalkan dunia ini dengan penuh keikhlasan, keselamatan, keberkahan. Semuanya dilepas, semuanya milik Allah. Anak, istri, harta, warisan, semuanya dilepas. Semuanya akan diurus oleh Allah. Kita kembali kepada Allah. Itu yang kita cari, itu yang kita kejar. Dan semuanya itu melalui latihan. Cukup saya kira panitia? Cukup ya? Waduh. Jadi kesimpulannya adalah Bapak Ibu jamaah sekalian, mari peringatan Isra Mi'raj ini kita jadikan sebagai penanda pengingat akan bagaimana kehidupan sejarah perjuangan dari Rasulullah ya. Bagaimana tahapan-tahapan yang beliau capai itu menjadi pengingat kita perjuangan Rasulullah bahwa Islam ditegakkan dengan jerih payah, dengan perjuangan, dengan jihad yang luar biasa. Dan mari kita jadikan sholat kita sebagai betul-betul alat yang akan membuat hidup kita menjadi hidup yang diberkahi ya, dan alat yang betul-betul membentuk akhlak kita, perilaku kita, karakter kita, karakter yang mulia yang membawa kesejahteraan, ketenangan, kedamaian, kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Saya kira demikian. Semoga ada manfaatnya dan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang diberkahi, hamba-hamba Allah yang dicintai, dan kita menjadi umat yang baik, umat yang muttaqin dan husnul khatimah. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan lagi waktu kepada MC kita. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.